Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia dalam pernikahan bukan enggak ada ujian. Enggak ada kan rumah tangga yang tidak ada ujian. Tema ini karena ada beberapa sebelumnya banyak curhatan-curhatan gitu ya. Apakah ada rumah tangga yang mulus, nggak pernah berantem, nggak pernah berbeda pendapat, nggak ada masalah? Kan nggak ada. Tapi bagaimana bisa memanage hati agar tetap senantiasa mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah ujian-ujian itu. Ini bahagia dalam pernikahan itu bukan nggak ada ujian, tapi ada dua orang yang sama-sama mari yuk kita bergandengan tangan bersama-sama melewati bareng-bareng ujian ini. Ibaratnya yuk lawan ujian ini bahasanya gitu ya. Melewati ujian ini, menerima ujian ini yuk bareng-bareng yuk gitu. Bukan suami itu malah jadi lawan istri atau istri menjadi lawan suami. Bukan itu di sini. Ketika teman menyelenggarakan acara kebut keluarga bebas utang setiap bulan gitu, salah satunya saya diminta untuk ngisi sisi rumah tangganya itu. Kenapa saya diminta masuk sisi rumah tangganya? Karena ketika permasalahan saling hutang seperti itu pun, ketika suami istri nggak kompak bersama-sama untuk melewati ujian itu, ya kesulitan untuk lunas hutang selain itu. Ya. Jadi ini ketika ada persoalan itu, ketika ada ujian-ujian seperti ini, suami istri itu bukan jadi lawan, tapi pasangan yang bersama-sama untuk melewati ujian-ujian itu. Nah, gimana kalau ujiannya justru pasangan, Ustaz? Nah, insya Allah nanti kita bahas juga. Kalau ujiannya justru pasangan gitu, nanti kita bahas nih. Secara umum ini Rasulullah SAW menyampaikan dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Maka bunda harus menjadi perhiasan indah bagi keluarga bunda, bagi suami. Ini akan menjadikan keluarga itu ya ada ujian tapi damai istilah gitu ya, bisa melewati, bisa berenang istilah gitu ya, ketika ada banjir bahasanya gitu. Ada 5 pilar bahagia dalam pernikahan. Yang pertama pilar akidah. Pilar akidah, sekali lagi Masya Allah saya sampaikan kajian di Mas Wiku ini Masya Allah gitu, karena kajiannya itu komplit gitu. Dan ilmu parenting, ilmu pernikahan ini atau ilmu semuanya itu selalu terhubung kepada akidah. Selalu terhubung karena itu pondasinya. Yang seperti apa akidah, seperti apa? Nah, di sini karena mengerucut dengan tema ya. Jadi bahagia itu kita gantungkan ke Allah, bukan ke pasangan.
akan ada kekeliruan nih yang terjadi ketika tidak ngaji akidah. Akhirnya istri itu menggantungkan kebahagiaan dari pasangan. Aku baru bisa bahagia kalau suamiku misalnya romantis, kalau suamiku rajin, kalau suamiku cakep. Capek kalau gini. Dia harusnya bisa bahagia tapi tidak bahagia-bahagia karena manusia berubah-ubah. Yang tadinya rupawan akhirnya tetap menua, yang tadinya mungkin romantis bisa jadi karena akhirnya dia berubah, atau kesalahan istri juga, kesalahan istri yang membuat akhirnya dia tidak romantis lagi misalnya gitu. Akhirnya berubah-berubah. Jangan berubah ya, kan kadang mintanya perempuan begitu, tolong jangan berubah ya, seperti saat kita pacaran ya, pacaran nggak boleh ya, seperti awal-awal kita menikah misalnya gitu. Jangan berubah ya. Ini dinamis hidup itu ya. Dinamis, maunya nggak berubah, maunya suami tetap begini, tapi kadang lupa istri itu yang membuat suami juga berubah kadang-kadang. Nah, maka qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allah tempat segala bergantung, maka aku bahagia karena Allah. Suami itu jadi bonus aja, ladang pahala aja. Jadi tidak menggantungkan bahagia dari makhluk, tapi menggantungkan kebahagiaan dari Allah SWT atas apa itu? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu melakukan satu ketaatan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan bahagia. Allah menyampaikan dalam surah Al-Insan, innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku memberi kepada kalian itu liwajhillah, untuk bisa melihat wajahnya Allah kelak nanti di surga, bisa masuk surga, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian, tidak menghendaki ucapan terima kasih dari kalian. Aku udah gini-gini tapi suamiku nggak ada pengertiannya. Berarti selama ini kita melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan, amal kebaikan, pelayanan dan seterusnya, ketaatan dan seterusnya, untuk mendapatkan balasan kebaikan dari suami. Ini belum ikhlas. Ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, malah akhirnya tidak bahagia. Wala syukur, ataupun ucapan terima kasih, diginiin terima kasih aja enggak, grundel akhirnya. Jadi sangat erat kaitannya dengan tauhid, dengan keyakinan, akidah. Jadi satu ya, ini pondasinya. Ya, jadi dalam keadaan bagaimanapun insya Allah kan bisa bahagia karena menggantungkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ujian paling luar biasa, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Seperti itu, terdolimi dan seterusnya, tapi menggantungkan, minta sama Allah untuk dibuatkan rumah di surga. Toh suami-suami para bunda nggak seperti Fir'aun kan, artinya jauh lebih bisa bahagia, jauh lebih bisa bahagia. Karena sekali lagi menggantungkan kebahagiaan, menggantungkan minta supaya hati kita senantiasa bahagia itu dari Allah SWT. Atas ketaatan kita kepada Allah, melakukan semua perbuatan amal itu lillah karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan balasan kebaikan ataupun ucapan terima kasih. Jadi gimana
Ya, salah satunya berarti senantiasa berdoa, ya Allah jadikanlah rumah kami sakinah mawaddah warahmah. Doa berdua bersama-sama, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Ya. Senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Prakteknya gimana? Ketika kita mohon, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan kami yang qurrata a'yun. Prakteknya sebagai istri bagaimana ya agar senyum saya, penampilan saya, tutur kata saya membuat qurrata a'yun bagi suami. Suami pun demikian, bagaimana ya sikap saya, ucapan saya, perbuatan saya membuat istri saya bucin sama saya. Prakteknya bukan menuntut pasangan supaya membahagiakan kita, tapi bagaimana kita membuat bahagia pasangan. Prakteknya itu. Apa yang harus saya lakukan supaya pasangan saya bahagia? Bahagia enggak sih pasanganku denganku? Bukan kenapa aku nggak bahagia ya, kita hanya nuntut kalau begitu. Tapi bahagia ini kita ciptakan bahasanya. Kita aktif, bukan menunggu kebaikan pasangan. Insya Allah akan berbalas. Dan yang balas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilakukan lillah. Tapi kalau dilakukan tidak lillah, memang berbuat baik karena supaya pasangannya berbuat baik, biasanya pasangan juga nggak berubah, tambah kecewa. Karena kita melakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi akidah yang benar-benar menjadi satu pondasi. Jadi praktek akidah itu banyak di setiap hal, di setiap lini kehidupan. Jadi akidah itu ada prakteknya gitu. Bukannya fikih wudu, tayamum, bukan. Akidah itu memang keyakinan di hati, tapi bentuk praktek-prakteknya itu di semua kehidupan. Rumah tangga, dan seterusnya. Di sisi akidah demikian, tapi di sisi psikologi tetap juga penting adanya pujian-pujian dan seterusnya, tetap kita sampaikan itu ya. Jadi pilar kedua setelah pilar pertama tadi akidah, pilar keduanya pilar cinta. Bisa bahagia kan ada cinta ya, untuk menumbuhkan cinta. Hal-hal kecil, hal sederhana yang dilakukan setiap saat untuk menumbuhkan cinta pasangan pada kita. Jangan cintanya gede pas pacaran doang, nikah versinya versi tegang, versi perang Bratayuda bahasanya gitu. 10 detik nih, tidak lama-lama, 10 detik Bunda lakukan. Puji, senyum, sentuh suami. Misalnya contoh pulang kerja, peluk, nah misalnya alhamdulillah, misalnya apa, cintaku sudah pulang, pahlawanku sudah pulang, ya pahalanya gede itu, ya dipeluk, dipuji, pahalanya gede seperti itu. Capeknya dia juga tiba-tiba langsung hilang, capeknya suami juga hilang, akhirnya berbalas insya Allah ya. Ketika ada pekerjaan-pekerjaan kadang-kadang suami kan nggak ngeh ya, biasa aja minta tolong gitu, Mas bukain ini dong. Pas kebuka misalnya buka toples, kadang-kadang kita perempuan kadang-kadang nggak bisa gitu, laki-laki klek gitu aja gitu. Masya Allah kuat banget sih, dipuji begitu. Tetap ini secara psikologi ya butuh gitu ya, egonya naik, insya Allah malah suami semakin rajin membantu ya, karena ada apresiasi seperti itu.
Jadi untuk menumbuhkan cinta seperti itu ada apresiasi ya seperti itu, ada pelukan ya, isi tangki cintanya ada ya, ada hadiah, ada sentuhan, ada apresiasi, ada ngobrol, ada seperti itu. Ada dilayani seperti itu, insya Allah. Yang ketiga, pilar kasih sayang. Pas lagi capek diberikan kasih sayang, pas lagi sakit, pas lagi mungkin karir kurang bagus atau usaha lagi down, lagi bad mood misalnya gitu ya. Ini justru jangan kepancing emosi Bunda, tapi sayangnya siap mendampingi ya, tumbuhkan kasih sayang seperti itu. Suami lagi seret rezekinya, istri jadi penang, Mas, rezeki Allah nggak ketuker, aku ridho. Ya saya mengalami sendiri ya, ketika saya pas di luar kota dulu, kita tidak tinggal di Purwokerto, kemudian saya resign gitu. Kemudian tadi Abi baru resign, jadi nggak musyawarah dari rumah karena memang tidak ada rencana awal resign gitu, tapi ada momen yang akhirnya saya putuskan resign langsung saat itu. Terus pulang ke rumah itu, rumah dinas. Tadi Abi baru resign. Ya nggak apa-apa. Selama ada nafas, insya Allah ada rezeki. Gitu. Jadi nggak panik gitu. Gitu. Iya. Ya. Mau apa sekarang langkahnya Mas? Mau jual tempe. Oh iya ya. Di gua aja biasa. Hari ada tamu, kemudian Mas kemarin tamunya kan kayaknya bikin kerupuk, apa mau jualan kerupuk? Itu diajak diskusi. Tapi awal itu selama ada rezeki Mas, selama ada nafas insya Allah ada rezeki. Misalnya itu, jadi itu tuh menambah daya ya, menambah, justru saya merasa sedang down tapi dicas gitu. Ya saya ngalami seperti itu gitu. Saya sendiri ngalami seperti itu. Jadi justru ini menjadi kebahagiaan juga nular semuanya itu. Aku ridho kok Mas, insya Allah. Nggak ketukar enggak gitu. Dan harapannya itu para suami yang lihat ya, YouTube misalnya ini ya, jadi ketika mungkin ada istri kan bad mood ya, lagi head gitu kan, dipahamilah gitu. Sini nih gantian aku yang nyuapin anak, gantian aku yang mandiin anak, gantian aku yang ini biar aku aja yang beresin rumah, biar aku aja yang jemur. Itu menjadi cas bagi istri, pengertian lah. Pilar keempat, pilar komunikasi. Ya nggak mungkin kan kita nggak ada perbedaan pendapat. Nyatanya satu dari logis, yang satu perasaan, yang satu laki-laki, satu perempuan, yang satu dari dididik dari keluarga A, yang satu keluarga B. Ya sangat wajar dan manusiawi, dan nyaris nggak ada perbedaan pendapat, dan mungkin bisa jadi ada berantemnya gitu. Bahkan pernah saya sampaikan kan, sampai Nabi SAW pernah ada perbedaan pendapat dengan Aisyah, minta mediator. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi mediator antara Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW. Artinya sampai minta mediator, nggak bisa terselesaikan berdua gitu. Jadi rumah tangganya bahagia, itu rumah tangga Rasulullah itu kita harus meyakini rumah tangga yang bahagia. Jadi teladan bagaimana kita membina rumah tangga kita itu keluarga Nabi. Apakah keluarga Nabi itu kemudian tanpa ujian? Ya kadang sampai uang dapurnya kurang, sampai pada meminta lagi. Bahkan istri bunda Nabi Ismail itu sampai ditinggal, sampai harus sa'i, selain gitu ya.
Tapi apakah kita mengatakan bahwa keluarga mereka gagal? Enggak boleh. Itu adalah teladan kebahagiaan, teladan bagaimana berumah tangga dari mereka. Standar bahagianya lewat apa? Drama-drama, film-film. Wah, itu bohong itu. Tapi realitanya itu keluarga Nabi, keluarga orang-orang soleh dan seterusnya. Jadi berantem ya suatu kali berantem tapi diselesaikan lah. Ada saya pernah melihat postingan, masya Allah lah, saya melihat postingan itu indah ya. Ketika kita berantem harus selesai di waktu sholat berikutnya. Wih, masya Allah itu. Saya terinspirasi itu. Artinya ketika berantemnya setelah duhur, misalnya jam 1 jam 2, asar harus sudah selesai. Berantemnya asar, maghrib harus sudah selesai. Berantemnya isya, subuh harus selesai. Tapi ini kejauhan kalau ini ya. Karena nginep gitu. Kalau bisa jangan nginep kalau saya prinsipnya jangan nginep. Malam itu harus sudah selesai clear. Minimal pokoknya kalau berantem dari pagi itu pokoknya malam sebelum tidur harus sudah clear. Jangan sampai tidur masih membawa dongkol gitu, pada pasangan. Ya 100% pasangan pasti pernah berbeda pendapat atau dalam tanda kutip berantem. Nggak ada di dunia ini yang enggak gitu ya. Bedanya pasangan bahagia dan pasangan yang tidak bahagia itu di cara berantemnya, cara perbedaan pendapatnya. Aturan saat berantem ya kan sulit dihindari tuh, berbeda pendapat apa dan seterusnya itu. Satu, jangan pernah nyebut kata pisah atau cerai. Ya, ini salah satu tema ini keangkat karena ya kemarin saat saya mau pisah aja sama suami saya, segerusunya di perut, suaminya nuduh nusus lah, inilah, istrinya nuduh suaminya ginilah gitu. Ada suaminya WA saya, istrinya WA saya, sudah sampai ini talak berapa dan seterusnya. Itu. Jangan masukkan kamus cerai di dalam saat itu ya. Karena mesti menyesal, itu kan saat itu saya masih seperti ini dan seterusnya, kan nggak ada saksi pada saat aku mengatakan cerai. Nah, nggak perlu saksi tapi jatuh aja itu tetap gitu. Oh, ternyata sudah sampai talak 3, waduh nggak bisa diselamatkan ini misalnya. Terutama para ayah ya, laki-laki harus tahan gitu. Ceraikan aku, diem aja. Karena perempuan kan begitu ya, ceraikan aku, cerai aja gitu. Diem aja gitu. Iya, akhirnya kan kena jadi. Ini terlarang. Setan paling seneng kalau ini keluar. Memang tujuannya itu. Dan tidak langsung begini kan, pelan-pelan tuh. Pelan-pelan disulut dulu sampai akhirnya mudar. Itu sampai akhirnya kalimat caranya keluar. Fokus. Setan tuh fokus bagaimana agar sama istri itu cerai. Fokus berantem. Entah saling melihat kekurangannya yang tadinya itu bisa mentolerir kelebihannya, bisa melihat kebaikan-kebaikannya, cantiknya, gantengnya, pokoknya bisa terlihat tuh. Begitu setelah nikah yang terlihat kurangnya terus ya. Setiap ngobrol akhirnya malah berantem, bertengkar dan ujungnya sampai cerai. Nah ini kalimat ini nggak boleh diupayakan betul. Terutama ini para suami. Dan istri pun jangan nantang, ceraikan aku wah gitu. Iya, nah, kena tuh jatuh tuh. Akhirnya kan ketika ceraikan aku, iya saya ceraikan kamu, jatuh kan? Karena kepancing itu. Suami jadi kepancing karena hari ini sebagian suami kan tidak logis. Karena tidak dekat sama ayah. Ayahnya juga pada sibuk sehingga punya anak laki-laki yang kurang logis. Jadi cepat baper, cepat tersulut emosinya. Jadi akhirnya begitu. Ya, jadi ketika misalnya berantem ya berantem yang sehat. Berantem itu nggak sehat tapi setidaknya mending, yaitu dengan cara jangan pernah ada kalimat cerai.
Pertama, yang kedua, yang dibicarakan masalahnya, jangan orangnya. Misalnya kamu lo pemalas, kan kamu jadi kamu yang kena, itu kan orangnya. Tapi misalnya gini, aku capek tahu, cucian banyak numpuk mas, kan berarti masalahnya cucian numpuk gitu, capek, ben ngerti, jangan HP-an aja, tolong gitu. Bukan dengarlah malesan, kan akhirnya keserang diri, itu ego, kena itu. Itu jadi jangan diserang itu pribadinya orangnya. Itu apa sih? Jadi kalau kuku panjang itu yang dipotong ya kukunya bukan jarinya gitu. Masalahnya diselesaikan. Kenapa sampai emosi gini-gini? Oh capean, nggak dibantuin gitu. Ya bukan ganti orangnya. Mau ganti dengan siapapun ya masalah rumah tangga selalu ada. Ada batas waktu. Ya udah mas, kita diem dulu ya. Aku izin keluar dulu ya. Ya. Sejam 2 jam ada batas waktu. Habis isya kita ngobrol baik-baik ya. Kalau berantem sama emosi akhirnya kan tambah luka. Ya bolehlah menjeda. Suami butuh masuk goa. Mungkin istri pengennya langsung ngomong gitu ya, tawanya gitu. Tapi beri waktu menjeda lah, sama-sama cooling down gitu. Daripada diteruskan malah tambah gede. Mending ngindar. Kemudian pilar kelima, tujuan menikah bukan untuk dunia tapi untuk surga. Kalau tujuan nikah cuma biar nggak sepi, biar ada yang nafkahin, ini kecewa. Ya kadang-kadang ya namanya bisnis atau pekerjaan di PHK dan seterusnya, ada kan ternyata aku nikah ternyata malah jadi beban, nah gitu ya. Ternyata dia malah kadang diem main HP aja. Tujuan nikah itu untuk surga, maka memang harus mencari pasangan yang baik agama dan akhlaknya, mau bertumbuh bersama. Kalau tujuan nikahnya dunia ya Rasulullah pernah kalau nikah karena kekayaannya nanti akan apa? Bukan Rasulullah ya, saya lupa itu. Kalau nikah karena untuk mendapat kemuliaan nanti malah terhinakan. Kalau sekarang kekayaan malah begini. Jadi harus nikah itu karena unsur supaya mendapatkan pahala masuk surga. Kan namanya rumah tangga masuk surga. Jadi upgrade niat. Aku nikah sama kamu mas, biar kita sama-sama masuk surga. Kamu pegang tanganku, aku pegang tanganmu. Ya gandengan tangan masuk surga. Tiap ngerjain pekerjaan rumah, aku masak biar suamiku kuat ibadah. Tiap suami kerja, aku niat kerja biar istriku ya bisa saya nafkahi, bisa saya dapat pahala, biar istriku enggak minta-minta. Pokoknya semua jadi ibadah. Ya. Dan ini separuh agama. Kalau enggak nikah, enggak hanya sampai separuhnya berat. Ini udah hubungan suami istri pahala, nyiapkan makan pahala, nyiapkan pakaian pahala, nyari nafkah untuk keluarganya pahala, ngobrol berpahala, bercanda dan pasangan berpahala, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi niat itu terus tuh. Ya. Jadi di awal tadi pilar akidah, yang pilar kelima ini pun tetap terhubung sama kita. Depan sama belakangnya tak tutup ya di sini niat ini benar-benar dikembalikan niatnya apa ya. Kalau niat menikah karena untuk ibadah berarti ya ketika ada ujian sabar ya ini ibadah, ketika lagi enak-enak ya bersyukur ya ini ibadah.
Nah, memang kondisi-kondisi normal saja ya, wajar saja di kondisi dalam tanda kutip, dalam istilah lagi nggak bahagia. Tapi bagaimana biar cepat move on saat pas kecewa misalnya, minta sama Allah, ya Allah aku ridho, ganti kecewaku dengan ridhomu ya Allah, aku ridho takdir ini, ya suamiku pas seperti ini aku ridho ya. Nah kemarin itu persis apa saya salah milih suami ya Ustadz itu. Ini semua udah takdir, udah tertulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah tertulis Bapak jenengan akan nikah sama ini dan begini. Ridho dulu takdir ini. Karena dengan ridho ini menjadi lebih nerima, lebih lapang hatinya. Allah yang menetapkan. Kenapa sih kok aku diuji begini? Nggak boleh, Allah dipertanyakan tuh nggak boleh gitu. Kita yang akan ditanya nanti di akhirat nanti. Tapi Allah tidak boleh dipertanyakan, kenapa aku? Kenapa Allah mengujinya ini? Aku begini. Bukankah aku udah ngaji? Bukankah aku ini? Kenapa aku? Kenapa bukan dia? Itu terserah Allah dengan segala keadilan Allah, dengan segala kebijaksanaannya Allah, dengan segala kemahatauannya Allah. Kita ada nggak nyampe aja. Orang-orang yang dengan ujian-ujian ya, ini namanya ahlul afiyah, ada namanya ahlul musibah. Yang tidak diuji namanya ahlul afiyah, yang diuji namanya ahlul musibah. Nanti kelak di akhirat itu derajatnya tinggi banget orang-orang yang sering mendapatkan ujian-ujian, masuk ujian kesabaran, entah dari pasangan, entah dari siapapun. Itu pas saat kecewa, pas agak berantem gini, wah ini hati-hati, pas berantem ya, harus ada kesadaran. Pas lagi kecewa apa lagi berantem harus ada kesadaran. Setan ini sekedar setan nih. Setan ketawa kalau pada berantem nih. Aku nggak mau ngasih setan piala, aku nggak mau ngikutin skenario nya setan. Ini harus saya sayangi, ini harus saya cintai, saya harus ngalah nggak apa-apa. Ini kalau saya nggak ngalah, ego saya tak turutin aja. Ini diem-dieman pisah ranjang, setan seneng nih. Ini skenario setan, nggak mau. Udah ngalah aja. Siapa yang lebih dulu datang minta maaf, datang aja. Siapa yang paling dulu bagaimana supaya rumah tangga itu tetap utuh, itu pahalanya gede banget. Mungkin capek juga bikin jadi nggak bahagia. Aku capek, suami saya kok nggak ada pengertiannya. Saat capek, ya alhamdulillah ya Allah, ini menaikkan derajat aku, ini jadi pahala ladang pahala bagi aku, ini jadi mengurangi dosa-dosaku. Itu hiburan-hiburan. Ya itu butuhnya ilmu ya, butuhnya ilmu sehingga ketika capek, ketika berantem, ketika kecewa itu tidak dilampiaskan dengan cara yang salah. Saat saya dengar kajiannya Ustadz Firanda itu, ujian atau musibah itu pahala atau tidak dapat pahala atau tidak dapat pahala itu tergantung apanya, tergantung responnya. Ketika kita sabar, ketika kita ridho atas ujian itu, maka baru dapat pahala. Jika tidak, tetap mengalami ujian, tetap mengalami musibah dan tidak dapat pahala. Eman-eman. Maka sangat butuh ilmunya itu seperti itu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kenyataan, realitas, nggak ada pernikahan yang 24 jam 24 jam bahagia, nggak ada. Istilahnya nggak ada pernikahan yang dua orang yang pokoknya pernikahan itu mulus-lus, itu nggak ada. Ini harus siapkan mental. Saya pernah datang di suami istri saya maunya nggak ada masalah, ya nggak mungkin. Tapi ini kondisi mereka datang ke tempat kami itu justru istrinya berulah, istrinya yang ya nggak usah tak ceritakan ya, artinya istrinya yang kesalahan, suaminya ngadu tapi nggak puas-puas kemana-mana, kemudian saya tengahin istilah gitu. Itu istrinya berulah, tapi istrinya berharap jangan ada masalah ya, tapi istrinya yang bikin masalah sampai suaminya marah istilah gitu.
Istrinya pun mengakui ya. Kadang-kadang lupa, pinginnya nggak ada masalah tapi dianya sendiri yang membuat masalah. Yang ada adalah dua orang yang mau sama-sama belajar bahagia walaupun sedang tidak bahagia, ya, belajar bahagia walaupun sedang belum bahagia, sedang kecewa, sedang berantem, sedang capek, tapi bagaimana tetap bisa bahagia sama-sama. Iya, gitu. Bahagia itu bukan karena nggak ada masalah sekali lagi, tapi karena tahu cara nyikapin suka duka bareng suami. Bahagia itu bukan karena nggak ada masalah ya, ini di garis bawahi. Tapi materi ini adalah bagaimana mensikapi saat ada suka duka. Ya. Kalau suka ya itu bahagia, tapi pada saat sedang tidak suka, tapi bagaimana tetap kita itu bisa merasakan kebahagiaan atau ketenangan. Walaupun saat ada duka saat. Nah ini ada satu ilmunya seperti itu. Nabi SAW memberikan petunjuk. Sebaik-baik istri adalah yang kalau kamu lihat dia bikin seneng. Kalau kamu perintah dia taat, kalau kamu nggak ada dia jaga diri dan hartamu. Ya. Ada beberapa tips lagi ya supaya ada badai itu bisa selamat dari badai rumah tangga. Pas lagi suka, pas lagi seneng. Yang pertama ini jangan lupa syukur. Mohon maaf, kadang kalau udah seneng, suami dianggap biasa aja. Ujungnya suami ngerasa nggak dihargai. Ya. Kalau udah seneng itu akhirnya malah kayak suami dirasain gimana karena udah, nah itu kewajiban suami ya gitu kan. Ini kadang-kadang jadi penyakit. Berikan pujian, misalnya pujiannya 5, kalau dikritik 1, jadi itu komplain aja. Yang teringat itu suami kurang, komplain lagi. Wah, misalnya suami buang sampah, masya Allah rajin banget. Nah gitu, ada gitu. Suami gajian, alhamdulillah rezekinya berkah ya mas. Nah, itu suami mendapatkan charger seperti itu. Kalau dia beliin cilok nih misalnya 5.000 atau ya, hal sederhana kan, rasakan senangnya kayak dibeliin mobil gitu ya, rasanya masya Allah makasih ya mas kami ya gitu. Karena yang dicari suami itu ya dihargai gitu ya, dihargai. Makanya suami ketika seperti itu kan berarti hati suami ingat istri, hargai dong, karena ada suami-suami yang kadang nggak perhatian sama istri. Jadi bukan ciloknya tapi ingat, aku diingat ya gitu. Nah itu tuh responnya tuh wah, entah dicium entah apa dan sebagainya, makasih mas, kayak dibeliin sesuatu yang mewah banget. Nah ini masya Allah itu, insya Allah itu malah continue kalau seperti itu. Kemudian apa ya, doain ya Allah bahagiakan suamiku ya, doa istri ini saya mendoakan suami. Ini pas lagi suka nih, jadi tetap jangan biasa aja, jangan datar ketika suami ngasih ketua apa itu, jangan datar ya makasih taruh aja di situ, bukan gitu, tapi antusias itu. Nah itu pas lagi suka. Kalau pas lagi nggak suka, suami lagi seret rezeki malah komplain, kerja dong cari tambahan apa-apa.
Suami lagi capek malah dituntut perhatiin aku dong. Ini ya kan memang lagi capek sih, memang lagi seret, tapi bukan begitu. Jangan jadi juri penilai, tapi jadi tim. Ganti kamu jadi kita. Kamu kok gitu sih, Mas? Yuk kita cari jalan keluar bareng yuk. Wah, masya Allah tuh. Memang saya tahu ini lagi seret nih, Mas. Kita cari jalan keluar bareng yuk. Itu bikin suami ngerasa ada tim, bukan dihakimi. Ya kayak kemarin tuh kita mikir ya, ini anak sebentar lagi kuliah, yang ini begini, yang ini begini. Mas, ada nih apa? Jualan minyak jelantah yuk. Wah, akhirnya saya datang nyari minyak jelantah, saya nuangin. Ternyata istri saya nangis nggak tega, saya nyuntek minyak jelantah, saya drigen abot banget gitu ya, sampai bengkekan istilah gitu. Tapi akhirnya ada ide gitu kan, ada ide apa? Nembung ke orang, ke bakul gorengan, ada nggak minyak jelantahnya gitu, sampai gitu. Kita melakukan seperti itu, ayo bareng-bareng ya Mas. Nanti untuk bareng-bareng ya itu Mas. Yuk cari keluar jalan bareng. Ya, kemudian saat lagi duka nih, saat lagi tidak baik-baik saja nih, justru jadilah sakinah bagi suami. Tenang. Pas suami meledak, istri tugas saya adem, jangan ikut-ikutan meledak juga. Diam, peluk, bilang Mas aku percaya Mas pasti bisa melewati ini. Tenangnya Bunda, ini obat dari luka suami yang bingung. Jangan malah suami ngomong sekecap, istrinya ribuan kecap. Perang. Ya tadi saya sampaikan ya, istrinya Fir'aun, kemudian ketika Rasulullah ketakutan seperti itu mendapat wahyu pertama istrinya selimuti aku, dan langsung diselimuti, menenangkan, bukan apa sih Mas, ngapa kok cerita dulu sih kenapa, nah itu enggak, tapi ikuti dulu, pokoknya tenang dulu aja. Istri yang bikin suami ridho itu pintu surga. Maka bagaimana meraih ridho suami dalam keadaan suka apa duka ya, egonya dipuasin misalnya gitu ya, di tempat tidur juga dipuasin, makannya mungkin ya istilahnya seleranya, kesukaannya disiapkan misalnya gitu ya. Insya Allah jadi apa namanya, suami semakin ridho kayak gitu ya. Ini fokus nyari ridho insya Allah. Nanti berbalik lah insya Allah. Berbalik, kebaikan Bunda itu berbalik kepada Bunda sendiri insya Allah. Kemudian lihat ke bawah, bukan lihat ke atas. Lihat suami orang romantis banget, lihat suami sendiri gitu-gitu aja, itu nanti jadinya kecewa. Lagian yang terlihat di media atau yang terlihat di tampak itu kadang-kadang ya yang terekspos aja. Di belakangnya itu ya mereka selalu jatuh bangun untuk tetap bagaimana membersamai. Kalau ada orang yang sampai tua menua bersama, nenek-nenek, kakek-kakek itu ya saling memaafkan, saling minta maaf, penurunan ego, ya sudah melewati banyak ujian kayak gitu. Saya berharap banget jangan sampai nonton hal-hal drama-drama yang itu kan settingan semua. Kok suami saya kurang kayak gini, kecewa banget deh. Dan itu nggak nyata itu. Mungkin juga misalnya yang suaminya mungkin masih kurang, tapi coba lihat ada yang orang berjuang sendiri nggak ada suami gitu ya, ngurus anak, ngurus rumah, harus kerja itu kan, iya aku masih harus bersyukur kayak gitu ya.
Atau mungkin suaminya sakit-sakitan ya, sampai nggak bisa nafkahi batin, nggak bisa nyari nafkah, gitu juga. Oh iya ya, ini kan juga ya bukan berarti kita apa sih bahagia di atas penderitaan orang lain, artinya kita saya masih bisa bernafas, masih bisa bersyukur gitu. Ada yang lebih menderita gitu. Jadi jangan merasa paling menderita gitu. Nah, diupayakan rahasia rumah itu rahasia betul. Masalah rumah tangga jangan cerita ke emak-emak lain lah. Tolong, Ustaz Khalid Basalamah itu menyampaikan 90 sekian persen rumah tangga akhirnya hancur, tambah hancur kalau salah cerita. Iya tuh suami saya juga gini, wah suami kayak gitu mending tinggalin aja lah, kayak gitu. Udah salah cerita. Kalau nggak salah cerita insya Allah bisa bertahan ya. Maka ini hati-hati ya. Karena emak-emak jadi dikonsultasi ini itu ya ikut baper gitu. Iya pancen, iya memang gitu gitu kan jadinya apinya tambah membara. Jangan cerita ke emak-emak, diupayakan. Ke besti jangan ya, ke IG. Tapi kemana? Mengadu pada Allah. Mengadu aja. Istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, dengan rahmatmu aku beristighosah mengadu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Kondisi rumah tangga saya begini. Adukan pada Allah. Adukan. Ketika sudah mau meledak nih, tiap mau meledak, tiap mau ngomel, tahan 5 detik. Ini, tahan 5 detik. Tarik nafas. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Aku milih pahala daripada menang debat. Ya Allah, aku ridho. Aku milih pahala daripada menang debat. Aku milih surga daripada ego ya Allah. 5 detik ditahan, tarik nafas, sadar. Makanya dulu itu kan sadari nafas. Keluar ya, ada udara masuk, udara yang keluar lewat hidung, sadari biar dalam kondisi sadar terus gitu. Sehingga aku milih ini ya Allah. Memang berat, memang nyesek ya Allah. Oh perih ya Allah, teriris ya Allah ya Allah. Tapi aku milih ini ya Allah. Jika engkau semakin itu, jika ingin engkau dapat memberikan pahala, jika ini engkau menghapus dosaku, aku milih ini ya Allah. Aku milih ini ya Allah. Jadi intinya istri bahagia itu bukan karena suaminya sempurna, tapi karena dia tahu ladang pahala. Suami adalah ladang pahala. Bagi para suami, istri adalah juga ladang pahala. Suami nyebelin berarti ladang pahala, pahalanya besar. Suami romantis, pahala syukur. Suami nyebelin, pahala sabar. Kan memang katanya tujuan nikahnya mau untuk ibadah. Sabar ya ibadah, syukur ibadah. Belum tentu diuji suami yang kaya, soleh bisa bersyukur, belum tentu. Karena hadisnya aku diperlihatkan wanita banyak di neraka karena istri kurang bersyukur sama suami. Suaminya baik, sekalinya kurang baik, berbuat kurang pas, jenengan lo kayak gini terus terus. Padahal enggak gitu terus, kayak bablas ucapannya. Memang itu hadis Rasul itu peringatan, dan ayatnya ini ayat umum ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka ada juga para ulama kalau kita tidak diuji dengan sabar nanti masuk surga lewat apa? Karena sedikit syukur itu, orang bersyukur itu sedikit, ujian bersyukur itu kadang belum tentu gampang lulus itu. Sehingga akan diuji dengan sabar. Saat suami tidak sesuai harapan, bagaimana agar tetap bahagia? Ya ini ujian paling nyata bagi istri. Aku mau nikah sama kamu tuh harapannya begini, kok kamu malah begini sih? Ya memang dunia itu penjara buat orang mukmin, surga buat orang kafir. Rumah tangga juga gitu, penjara ego, surga pahala. Biar tetap bahagia walau suami nggak sesuai harapan,
Ya pertama turunnya ekspektasi ke manusia, naikin ke Allah yang tadi itu. Jadi jangan nikahin bayangan suami. Saya berharap suami itu yang begini sesuai bayangan kita itu. Bayangan di kepala itu. Yang ideal seperti itu. Pas aslinya beda 180 derajat, akhirnya kecewa. Asa antakru syai'a wa khairul lakum, asa antuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Ini ayat Al-Baqarah 216. Boleh jadi yang kamu nggak suka itu baik bagimu, boleh jadi yang kamu kelihatan suka nggak baik bagimu, boleh jadi. Walaupun ayat ini ayat perang ya, tapi bisa dipakai untuk ini. Turunkan ekspektasi, jangan terlalu ekspektasi sesuai bayangan kita, tapi waduh setelah nikah, oh ternyata suami saya begini, ya udah terima. Makanya tiap kecewa ganti doa. Ya Allah, ganti suamiku, bukan begitu doanya tapi ya Allah bahagiakan aku dengan takdirmu. Walau suamiku begini, yang terbaik buat diri akhiratku, maka kuatkan aku ya Allah. Saya pernah juga dicurhati telepon, lalu telepon itu kadang-kadang di luar waktu ya. Akhirnya sekarang saya batasin kan. Sekarang itu saya batasin jam-jam konsultasi, tadinya itu kan entah yang pada subuh, malam gitu kan. Saya lagi mau ngantar anak dan seterusnya itu. Ya masing-masing kan ada ujiannya. Jadi kan juga tahu kan ujian saya. Oh saya kan diujinya anak, saya kan suami. Wah, pokoknya paling menderita rasanya gitu. Oh ya. Ya gitu. Akhirnya gitu kadang-kadang. Karena ekspektasinya ketinggian kadang-kadang. Ya jadi banyak kecewa seperti itu. Turunkan ekspektasi, yakin saja bahwa ini adalah pilihan terbaik yang Allah berikan untuk kita. Pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah di baliknya. Kalau ekspektasi ke manusia banyak kecewanya, berharap sama Allah enggak bakal kecewa insyaallah. Ya, berikutnya lihat kebaikannya, bukan kekurangan terus. Otak kita tuh ya kadang nggak tahu ya, tak kebiasaan dari apanya gitu. Kalau kebaikan kadang-kadang kurang diapresiasi, tapi kalau lihat kekurangan itu cepet gitu. Dulu saya sempat ikut pelatihan di Bogor itu, peserta kan jauh-jauh nggak pada kenal gitu. Terus akhirnya untuk cari pasangan itu, bukan pasangan nikah itu, akhirnya berpasang-pasangan itu berdua itu, sampai akhirnya silakan saling memuji gitu. Nah, terus pembicaranya gimana rasanya dipuji, ya, kita itu pelit memuji ya. Pelit, apalagi harusnya sama pasangan itu gampang memuji, gampang lihat kebaikannya. Ini bentuk syukur, yang terlihat itu banyak kebaikannya gitu. Harusnya dicurhatin, Ustaz suami saya gini, gimana ya saya mensikapinya? Coba buat list daftar kebaikan suami. Emang istri harus tetap menerima terus harus tateh gitu. Dan gimana ya gitu ya. Ya tiap hari mungkin tulis 3 hal yang suami lakuin hari itu. Walau kecil, misalnya hari itu suami buang sampah tanpa diminta, masih mau dengerin cerita, ya, pas berantem sudah nggak main tangan, itu kan berarti disyukuri, itu sudah ada progres apa kayak gitu. Tiap hari 3 aja boleh gitu. Nanti insya Allah selama misalnya 7 hari bisa seperti itu, insya Allah akhirnya kacamata kita itu berubah. Jadi bahagia itu fokus kita itu kemana? Kalau fokus kita itu lihat kebaikan, Allah akan nambah kebaikan. La in syakartum la azidanakum wal in kafartum, jika kamu kufur maka azab pedih, tambah kecewa. Tapi ketika kita sisi melihat kebaikan suami, akan tambah lagi kebaikannya, insya Allah hati kita bahagia. Yang biar kita tidak bahagia itu harusnya bisa bahagia, itu karena kita melihat dari sudut sempit.
Padahal bisa jadi suami bunda itu banyak diharapkan oleh wanita-wanita lain. Masya Allah ya suamimu ya, apa suami saya begini-begini, ya udah kalau kamu nggak mau tuh aku aja, nggak boleh kan gitu kan. Nah kadang-kadang itu begitu tuh penyakitnya, karena ini Rasulullah itu benar-benar mewanti-wanti. Aku diperlihatkan neraka banyak isinya wanita karena tidak mensyukuri suami, bukan tidak mensyukuri Allah. Berikutnya, jangan ukur bahasa cinta bunda dengan bahasa cinta suami. Misalnya, bunda itu kok suka dipuji, suka dibelek, suka diajak ngobrol. Kan harapannya berarti kan suami muji, suami belek gitu kan misalnya. Tapi ternyata suami ada kerja lembur buat nyari nafkah, mau benerin genteng bocor, mungkin nggak muji tapi diem gitu ya. Diem tapi ya bantuin misalnya gitu. Itu kan bahasa cinta, dia cintanya seperti itu ya, dia cintanya seperti itu. Mungkin kurang romantis dari sisi pujian-pujian love you kayak gitu enggak, tapi dia mau nyari nafkah tambahan, bisa beliin emas misalnya gitu kan, itu cinta kan. Iya ya gitu. Jangan ngukurnya nggak pernah muji, nggak pernah emot yang love gitu kayak gitu. Suamiku enggak kayak gitu, padahal selama ini nafkah ya masya Allah tercukupi, rumah ya posisi begitu ada yang rusak langsung undang tukang atau mungkin dia ngerjain sendiri. Itu kan bahasa cinta supaya istrinya nyaman di rumah yang tidak bocor dan seterusnya gitu. Jadi mungkin mas, jangan cinta aku enggak sih, jangan sih cintanya seperti apa. Mungkin malah nangis loh. Aku kan kadang di jalan itu sudah ada yang mau kecelakaan loh. Aku panas kemarin itu saya naik gini, nyari nafkah saat naik ini aku mau jatuh loh gitu loh. Ya, dulu itu pernah ya pegawai Pertamina itu istrinya itu disuruh berangkat liatin suaminya dikilang. Betapa mungkin nyawa itu menjadi taruhannya kayak gitu. Sampai saya seperti itu. Jadi iya dia udah berjuang, kadang taruhannya nyawa di jalan kepanasan. Itu kan bahasa cinta gitu. Tapi kadang-kadang kan karena kita harapannya itu cinta itu yang kayak di drama-drama kayak gitu tuh ya, akhirnya bikin kecewa sendiri. Padahal suami bunda itu banyak diharapkan oleh wanita-wanita lain dengan tanggung jawabnya, dengan nafkahnya, dengan apanya gitu. Jadi istri solihah itu tetap bahagia. Ya, Asiyah istrinya Fir'aun tetap bahagia. Khadijah tetap bahagia walau Nabi sering diuji. Ya, bundanya Nabi Ismail bahagia walaupun ditinggal istrinya dan seterusnya. Jadi kebahagiaan mereka enggak digantungkan ke suami. Ya. Jadi bikin surga versi ya bahagia ya, bikin bahagia versi bunda, bikin bahagia versi bunda gitu. Kata guru saya itu merasakan surga sebelum surga sesungguhnya itu bahagia. Itu apa? Ya ngaji begini, ngaji ya, entah kajian offline, kajian online, atau mungkin ada usaha nyenengin diri kan, ngurusin anak atau berkebun, punya dunia yang bikin berharga walaupun suaminya kadang cuek. Itu ada begini mungkin doa tiap sujud, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus hadis wanita yang mati dalam keadaan suami ridho maka masuk surga. Lah ini berarti kejar lah. Dengan segala kondisi kekurangan suami, ini jalan surgaku, jalan tolnya aku. Ya, jalan tolnya aku tak nyari ridho lah. Sebentar kok bisnis seperti ini, ya. Ya, saat pas lagi kecewa berat, pokoknya tak merem, jamkan mata, tarik nafas, bilang ya Allah aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah, sama takdirmu, aku titip kekecewaanmu ke Engkau ya Allah, ganti dengan ridhomu ya Allah. Ya, Insya Allah ya, Insya Allah cepat reda, Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara menghadapi suami yang sering ketahuan cat mesra dengan wanita lain, sementara dia sudah dikasih kesempatan katanya mau berubah tapi nyatanya masih sering diulang. Jika seorang istri minta cerai ke suami, apakah berdosa? Bismillah ya. Masya Allah. Ini memang ujian yang cukup berat ya. Mungkin ya empati. Kalau pertanyaan seperti ini mungkin ya butuh dipeluk. Kalau yang sedang bertanya tolong bunda yang lain perlu dipeluk yang bertanya, karena mungkin ini menyesakkan dada gitu ya. Baca aja kan juga ya Allah gitu ya. Tarik nafas dulu. Sakit hati wajar ya. Tahan diri, jangan meledak. Bismillah. Kan ini bahaya ya. Setan bisikin, balas chatnya, umbar ke medsos, ancam cerai, macam-macam tuh ada. Setan seperti itu. Awal ketahuan seperti itu, setan bisik-bisikinnya luar biasa. Tahan nafas. Jangan konfrontasi pas emosi. Pas baca chat itu kamu lagi mode singa, omongan kamu gak akan didengar, yang ada perang dunia. Jadi yang jadi istri elegan, tenang, elegan itu bicaranya. Ya. Jadi jangan sampai meledak-ledak. Nanti malah ya suami semakin nggak respect ya. Walaupun ini suami salah ya, tapi jadi semakin kok mungkin yang dicati kok malah lebih ngertiin sih gitu misalnya gitu kan. Jadi malah pembanding kayak gitu. Jadi yang elegan, yang tegas tapi juga ada wibawanya gitu ya. Tapi memang harus 1 hari 2 hari itu ngontrol dulu gitu. Diupayakan jangan cat wanitanya, itu nambah luka. Bahkan politika ini turun level gitu, turun level. Malah jangan kamu cat sama suami saya gini nggak usah. Kalau bunda itu merasa ratu di rumah, jangan turun ke got, udah nggak usah diurusi yang orang begitu. Ya. Kan bunda terhormat, itu kan nggak terhormat kan, nggak usah diurusi yang itunya. Masalahnya berarti sebenarnya sama suami nggak usah chat atau cari istri wanitanya. Nah berikutnya jangan umbar aib suami. Ya tetap ya. Kalau barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib di dunia dan akhirat ini, apalagi aib suami. Memang ini tidak dikasih kesempatan, artinya sudah tak kasih kesempatan. Kesempatan itu harusnya dia beneran tobat, beneran ngaji, datang terapi gitu. Karena mungkin ini ada satu penyakit. Gimana ya? Wallahu alam ya. Saya itu kemarin mendapatkan kisah ini di luar kota ya, bukan di Purwokerto, sungguh di luar kota. Jadi ada ikhwan itu nyusup ke grupnya para umahat. Entah awalnya gimana saya nggak ngerti ceritanya. Akhirnya umat itu sampai dirayu-rayu dan sampai ada yang terkena rayuannya sampai cat-catan mesra, dan suaminya mengetahui ya, si istrinya cat mesra sama ikhwan itu. Akhirnya kan konsultasi ke kami gitu. Ya salah, walaupun saat konsultasi itu ya istrinya ya ayang kurang gini sih, ayang gitu ya.
Nah, tapi saat itu juga ya salah dan seterusnya. Suaminya marah-marah sampai ngelabrak laki-lakinya. Dan apa yang saya dapat berikutnya, ternyata ini yang dirayu-rayu itu banyak umahat. Umahat itu kena rayuan gombalan begitu. Gitu. Berarti kan ini laki-laki ini ada masalah sisi kejiwaan. Gitu. Ada sebenarnya Ustaz, ini dilapor ke polisi nggak ya? Gitu. Kalau lapor ke polisi jangan tanya saya, ini secara ranah hukum saya nggak paham. Tapi kalau ranah saya berarti ini kalau mau orangnya tak terapi laki-lakinya seperti itu. Ini jangan umbar gitu ya, terus aib suami, terus nanti ini mau bagaimana Mas? Dengan mau sama dia atau sama saya. Kalau sama saya berarti beneran berubah, kemudian tunjukkan perubahan, misalnya ngajinya atau apa dan sebagainya, terus datanglah minta nasihat ke orang ustadz psikolog, ada apa masalahnya gitu ya, diure apa kurang puas sama saya, masa apa di ngobrolin gitu. Ya terus bunda minta sama Allah, ya Allah ini sakit banget, ya Allah ini sakit, sampaikan aja, mengadu ya Allah aku sakit banget terus ya Allah, aku titip hati engkau ke engkau ya Allah, kasih aku petunjuk, berkekuatan ya Allah. Ya, jadi awal-awal itu nyelamatin mentalnya bunda dulu ya. Nyelamatin mental bunda gitu. Jangan pancing. Kan kadang-kadang saya tuh heran beberapa bunda begini. Karena masuk kasus di tempat saya itu laki-laki sampai akhirnya menikah dengan selingkuhannya, walaupun nikah siri gitu ya. Saat aku milih mundur aja, kenapa jenengan istri sah yang dapat buku nikah malah milih mundur gitu. Kadang-kadang saya herannya begitu. Aku nggak siap dimadu, itu kan di forum masyarakat seakan-akan kamu dimadu ya, kamu ini gitu, misalnya gitu. Itu psikologi sosial dan seterusnya. Kamu harusnya bagaimana kamu merebut kembali gitu suamimu gitu kok. Kamu kan terhormat gitu, jangan malah mosok yang menang dia, kamu malah yang mundur. Nah, itu tuh saya mendesak minta, saat boleh nggak saya cerai itu. Terus begitu saya harus mengatakan iya. Jadi saya tuh kadang-kadang sampai dijadikan alat legitimasi. Aku udah curhat sama Ustadz udah mengiyakan. Nah, saya ketika saya jawab enggak dulu itu dia kayak terus itu kayak neror saya terus gitu. Padahal saya kan menjawab ini kan hati-hati betul gitu ya. Kenapa saya harus mundur? Kenapa yang mundur jenengan gitu? Kenapa tidak merebut suami Anda? Nah, ini caranya begini, saya dampingi supaya hati suamimu ke kamu lagi gitu sebenarnya. Nah, setelah kepala agak dingin, cari fakta ternyata. Jadi cat mesra itu levelnya beda-beda, biar adil bedah dulu. Mungkin bagaimana sih curhat emosional, janjian ketemu kah, apa udah ngarah ke zina, kan betul-betul itu katalah ada tingkatannya ya. Sudah sampai cat itu sudah sampai zina atau hanya sekedar ledek-ledek, cantik deh kamu hari ini, itu memang itu sudah nggak pas. Tapi mungkin level masih ini misalnya gitu. Jangan langsung emosional banget tuh. Sampai sejauh mana sih gitu ya. Cari fakta. Tujuannya bukan buat ngebelain dia, tapi biar kamu tahu parahnya seperti apa. Parahnya suami itu seperti apa, niat dia itu apa, niat suami itu seperti apa. Karena beda diagnosa, beda obat istilah gitu. Ya, sikap istri yang Allah ridhoi yaitu apa itu? Pakai data, bukan amarah. Ya. Pas tenang, pas nggak ada anak, duduk tarik nafas. Mas, aku nemu chat Mas sama X, sama A, sama B kemarin. Aku sakit banget Mas. Jujur sama aku, hubungan kalian seperti apa? Mas mau masalah rumah tangga kita ini enggak? Ya, bukan ngamuk-ngamuk, biar dengan kalimat seperti itu, bagaimana pengakuan suami, bagaimana niat suami. Mau ngeles, red flag atau mau minta maaf, putus kontak dan sebagainya. Ya. Kalau dia minta maaf, Mas aku maafin karena Allah, tapi ini terakhir. Misalnya gitu ya. Kalau Mas ngulang lagi berarti Mas milih dia daripada aku dan anak-anak. Aku nggak bisa hidup di rumah yang nggak aman.
Mas harus blokir, putus kontak sekarang depan aku. Tegas, bukan bentak. Tegas. Nah ini kalau gini berarti perbaiki rumahnya, bukan hanya pintunya tapi rumah semuanya. Jadi cat mesra itu kan gejala ya, akarnya apa nih? Entah komunikasi yang selama ini kurang baik-baik saja, apa selama ini dia ngerasa nggak dihargai, kamu merasa sudah nggak disayang, terus jadi bahan ngobrol, jujur evaluasi bareng, atau minta tolong ustadz jadi penengah, konselor, psikolog, ya ada yang nengahin gitu, ya gitu. Jadi tadi sebagainya Nabi aja ketika ada persoalan dengan Aisyah minta mediator Abu Bakar As-Siddiq. Jadi diperbaiki semuanya, ini akarnya aja ini. Jadi apa sih penyebab kok suami-suami seperti itu? Barangkali memang ada unsur kesalahan istri dan seterusnya. Maka ini tidak emosional seperti itu. Langkah berikutnya apa lagi? Jaga diri, jaga harga diri gitu. Ya. Urusan suami dengan HP-nya nggak usah malah dilihat-lihatin, itu memang jadi penyakit kan. Jadi istri yang makin solihah, makin cantik buat Allah, makin sibuk sama aman. Kalau dia tetap bejat, ya tetap tidak baik, ya Allah bakal hisab dan bisa jadi Allah pisahkan dengan cara Allah. Kamu udah lepas tanggung jawab. Semakin mensolehkan diri, maka nanti akhirnya tereliminasi. Ya. Kalau apakah boleh cerai apa tidak? Ini saya tidak bisa ngomong langsung gitu kan, harus diurai betul bagaimana dua-duanya. Karena saya menjawab boleh cerai atau tidak itu agak sensitif ya, apalagi seperti ini harus privasi, saya harus mendapatkan data yang lengkap gitu ya. Saya terus terang menjawab cerai tidak itu berat ya. Tanggung jawabnya berat istilah gitu. Saya tidak mau masuk bagian dari skenario setan gitu. Saya tidak mau masuk seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan boleh cerai apa tidak ini saya belum berani jawab istilah gitu. Ini pertanyaannya ya. Masih lanjut apa enggak nih? Yang paling sering bikin rumah tangga zaman sekarang enggak bahagia sebetulnya sumbernya apa? Dan adakah amalan sederhana yang bila suami istri lakuin tiap hari agar rumah tangga tetap sakinah? Walalam ya. Kalau kesimpulan saya selama menjadi pendamping konsultan di rumah tangga itu dua hal. Rumah tangga enggak bahagia itu pertama karena dosa. Suami dosa apa, istri dosa apa? Dosa pada Allah, dosa pada orang tua, dosa antar suami istri itu, suami nggak bertanggung jawab atau istri tidak menjalankan kewajiban, itu dulu. Sama anak itu dosa. Yang kedua ada luka masa lalu, luka batin, luka pengasuhan. Ya. Nah untuk itu mari langkahnya, solusinya berarti berilmu. Kalau berilmu, akhirnya ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ya, ini ketutup pintu dosa nggak? Insya Allah rumah tangganya lebih adem. Nah, dengan ilmu akhirnya melakukan satu amal-amal, ada zikir pagi, zikir petang, baca Quran, sholat sunnah itu dijaga. Saya pernah mendengar satu fatwanya ulama itu, satu rumah tangga saya berantakan begini ini, kamu jarang sholat sunnah, iya, coba sholat sunnah bukan sholat wajib. Akhirnya sholat wajib udah nggak dibahas ya, jelas dilakukan. Nambah sholat sunnah, amalan-amalan tiap hari agar rumah tangga tetap sakinah apa? Menjaga sholat sunnah. Karena Allah yang akan menjaga rumah tangga kita. Zikir pagi petang dan seterusnya ya. Ini singkat-singkat ya. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Kunci kebaikan dalam pernikahan katanya adalah komunikasi. Tapi kalau udah berusaha komunikasi tetap nggak nyambung karena beda karakter, solusinya bagaimana? Nah, masya Allah ya. Ini mungkin dibuka di YouTube. Yang pernah ada karena saya pernah bahas tentang karakter. Saya sampaikan, saya sama istri kalau dari ilmu psikologi ada karakter namanya melankolis, sanguitis, flekmatis. Saya sama istri itu berbeda 180 derajat berbeda. Nggak ada irisannya. Oh masih ada sama-sama sanguinisnya, nggak ada. Ya, dan justru berbeda karakter itu untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menutupi.
sadari saja kekurangan bunda pasti kelebihannya di suami. Suami punya kelemahan pasti punya kelebihan yang untuk saling menutupi. Beda karakter itu seperti itu. Jangan beda karakter itu malah semakin memperlebar jarak. Tapi masya Allah ya, suami saya sudut pandangnya begitu. Masya Allah saya punya kekurangan seperti ini, suami saya punya kelebihannya untuk nutup gitu. Ya, nah entah komunikasi entah apa itu ujungnya ilmu. Oh, saya akan jadi istri, kewajiban saya sebagai istri begini tak tunaikan. Nah suami pun begitu, kewajiban saya sebagai suami tak tunaikan. Kalau sama-sama menunaikan, insya Allah komunikasi ya akan lebih indah dan ada tujuan. Mau melakukan amal-amal untuk masyarakat, untuk umat Islam seperti apa? Bareng-bareng, yuk merawat anak yatim, yuk merawat ODGJ, yuk bikin rumah Quran, yuk. Nah itu tuh ada obrolan seperti itu tuh obrolan yang insya Allah, karena Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu ya ada misi kenabian yang didukung oleh istri, ada tujuan-tujuan keumatan. Itu akan akhirnya ngobrolnya nggak seputar sendiri, seputar keumatan. Jadi akhirnya ada dinamika, akhirnya ada ngobrol dan seterusnya. Insyaallah. Bola lagi soal. Terakhir, terkadang istri itu dengan sikap dan sifat yang tidak kita sukai pada pasangan kita, tapi berasa berat jika mendapati kekurangan yang ada pada suami kita juga didapati pada anak-anak, double ya. Ada dinilasa dan patah semangat. Bagaimana yang benar mendapati keadaan yang demikian? Pertama kali memang apapun bahwa ini pertama saya ya ridho. Kalau anak begini, kalau tadi suami sudah bisa ridho. Berat jika mendapati kekurangan pada suami kita juga dapati pada anak-anak saya seperti ini. Maka Mas, ini anak kita seperti ini. Yuk kita bareng-bareng yuk. Bingung nih. Kemarin itu dari luar kota datang, Ustaz anak saya tidak bisa ini skripsi mandek begini. Itu pintunya itu. Tapi ketika wawancara anaknya tak tarik ke dalam, ngobrol ternyata apa? Akarnya masalahnya seperti ini. Orang tuanya jadi nangis, ternyata kesalahan orang tua. Nah, Mas kok anak kita begini? Gimana ya? Kalau begini berarti apa ya, saya bingung nih. Yaudah kita curhat yuk, kita konsultasi yuk, kita apa yuk, jadi tahu ternyata ada salah kita sehingga anak kita begini. Nah itu jadi diselesaikan, nggak saling menyalahkan. Itu gara-gara jenengan sih Mas, jadi anak apa terus kamu begini, kan saling menyalahkan. Tapi setiap kali ada permasalahan bukan nyerang kamu sih gitu, tapi yuk bareng-bareng yuk kita cari solusinya gitu ya. Wallahu a'lam. Terakhir, bersama dengan adanya libur sekolah, kajian libur sejak hari Senin 22 Juni 2026 aktif kembali insya Allah Senin 20 Juli. Ini 1 bulan persis. Ini insya Allah 1 bulan ya. Mari kita dampingi anak-anak kita, membersamai mereka dengan maksimal selama libur sekolah. Masya Allah ini pas, kalau ini yang menyampaikan parenting pas ini agar lebih dekat dan erat hubungan batin dan lahiriah, berharap menjadi anak-anak yang soleh-solehah sebagai harapan dan wasilah kita menggapai jannah. Nah, gitu ya. Barakallahu fikunna. Jadi ini kesempatan anak-anak libur bonding ya, mendekat, insya Allah semakin mendekat, insya Allah mudah-mudahan mencapai keluarga yang tenang, bahagia dengan segala dinamikanya ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.